100 hari pada program 100 hari presiden dilantik. Ya. Nah, di situ kan ada wait and see, yaitu pasar melihat menunggu. Ya. Mazmur 48. Sion, kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersuka cita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Mazmur 49. Kebahagiaan yang sia-sia. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia. Pak Daud, puji Tuhan. Kita doa ya Thomas. Siap Pak Daud. Kita doa ya Thomas. Siap Pak Daud. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, Amin. kuasa Yesus bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, laut kami sama Tuhan, dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Di dalam nama Yesus, amin. Amin. Gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud, puji Tuhan. Ya Pak Daud, apa mau temanya Pak Daud? Pak Daud tergerak untuk mau bahas apa Pak Daud? Ya Thomas. Iya Pak Daud. Sekarang ini akan banyak orang stres. Orang stres, ya Pak Daud. Nah, roh setan yang bekerja itu adalah roh kekhawatiran, ketakutan. Roh kekhawatiran dan ketakutan Pak Daud ya. Dan itu bisa membuat orang depresi dan bunuh diri atau masuk rumah sakit jiwa. Wow, sampai segitunya Pak Daud ya, bunuh diri dan masuk rumah sakit jiwa dan bunuh diri Pak Daud ya. Tapi kalau kita dalam Tuhan ada pengharapan dan kekuatan. Betul, Amin. Mas? Betul Pak Daud, karena Yesus juru selamat kita ya. Ada apa Mas? Ada pengharapan dalam dan kekuatan. Iya, lanjut Pak Daud. Jadi tenang aja Thomas, bahwa Tuhan pasti berkat dan buka masa depan untuk hidup kita. Amin. 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 Tuhan pasti berikan pengharapan, kekuatan dan masa depan. Iya. Gimana Thomas? Luar biasa, Pak Daud. Ini kan lagi ada fenomenal virus Mpox monkey ya. Apa? Virus monkey yang seperti cacar Pak Daud seluruh tubuh. Gimana Pak Daud punya respon analisa? Analisa saya tetap aman. Karena kita negara tropis. Tropis panas Pak Daud ya. Tapi sudah ada peningkatan Pak Daud di Jakarta.
tenang aja. Apakah ini termasuk fenomena yang Pak Daud katakan Pak Daud pernah dapat penglihatan termasuk COVID, Pak Daud? Tenang aja Thomas, tapi tidak seberat waktu kayak corona. Amin. Siap. Biasa-biasa aja. Penting tenang aja Thomas. Tenang ya bersama Tuhan. Jadi imunnya naik, Pak Daud ya. Amin. Amin. Amin, Pak Daud. Mau tanya apa Thomas? Ya Pak Daud, ini sebentar lagi kan kita akan menyaksikan peresmian presiden baru, Pak Daud ya, pengangkatan presiden baru. Pelantikan presiden. Ya. Nah, ada itu namanya analisa, masa transisi. Hah? Ya, ada analisa. 100 hari pada tuh program 100 hari presiden dilantik. Ya. Nah, di situ kan ada wait and see, yaitu pasar melihat menunggu. Ya. Itu selama 100 hari. Ya, Pak Daud. Nah, biasanya gini nih, ada yang namanya itu gejolak. Gejolak masyarakat, Pak Daud ya. Nah, bukan gejolak masyarakat, gejolak pasar. Gejolak pasar ya. Nah, gejolak pasar itu bisa menimbulkan saham bisa naik apa bisa turun. Dolar bisa menguat atau dolar melemah, rupiah menguat atau melemah. Nah itu 100 hari itu Thomas. Dalam 100 hari sebelum pelantikan apa sesudah pelantikan, Pak Daud? Sesudah, karena kan semua mau melihat dulu selama 100 hari. Siap, Pak Daud. Tapi menurut analisa Pak Daud ini ya, naik atau turun? Rupiah akan menguat atau tidak, Pak Daud? Analisa. Kalau analisa saya, rupiah itu tetap stabil-stabil aja. Tetap stabil ya. Aman-aman aja lah. Di 15.500 mentok ya 16.300. Ya. Ya mentok 16.500 loh. 16 ya. Puji Tuhan. Kalau 16.500 sudah termasuk bagus, Pak Daud ya. Karena kemarin Pak Prabowo katakan Indonesia termasuk bagus menangani inflasi, mengakui bahwa Jokowi berhasil menekan 2,5. Begitu Pak. Aman-aman aja Mas. Pak, ini analisa pilkada Jakarta Pak. Itu kan pilkada ini. Ini kan 3 calon ya. 3 calon Pak. Harus 50+1 kan? Ya, termasuk ada independen. Ya, independen yaitu jenderal siapa? Lupa. Dharma Pongreken itu kawan saya. Nah, itu Pak Daud ya, Pak Dharma ya. Pak Daud analisa. Kalau yang jelas karena Anies tidak maju, pertempuran seru. Seru Pak Daud. Seru gimana Pak Daud? Serunya Pak Daud. Kenapa? Karena sama-sama tidak kuat sekali. Oh, begitu. Sama-sama biasa ya. Biasa. Kalau justru Anies kan kuat. Oh, gitu Pak Daud. Ini kan sebenarnya Anies tidak maju jadi cagup ini otomatis setelah 2-3 tahun kemudian untuk maju jadi capres berat. Berat Pak Daud ya. Karena tidak eksis. Tidak eksis. Apakah Jakarta tetap ibu kota Pak? Gimana Thomas? Apakah analisa Pak Daud Jakarta Prabowo naik jadi ibu kota atau sudah pindah di IKN Pak? IKN itu perpindahan ibu kota itu tidak mudah Thomas. Gak mudah Pak Daud ya. Itu bertahap 5-10 tahun belum tentu Thomas. Jadi Pak Prabowo menurut Bapak punya analisa dari teman-teman terdekat masih berkantor presiden di Jakarta Pak Daud ya. Nah, Pak Prabowo tetap di Jakarta dan Thomas di IKN.
Jadi menteri agama atau menteri jalan-jalan raya. Di KN aja Mas. Ya. Saya belum pernah ke sana Pak. Kemarin saya lihat fotonya bapak kita yang luar biasa, Pak Gilbert dengan istri ada di IKN Pak. Saya lihat di medsos. Ya. Oke teman. Ya Pak Daud. Pak Daud coba ini. Menurut analisa Pak Daud ini kan mungkin ini kita pertama yang bahas Pak Daud. Menurut Pak Daud seperti kemarin Pak Daud bahas tentang Gibran. Pak Daud dengan kita punya program pertama kali kan bahwa capres pasti Gibran. Nah, kalau Gibran pasti menang. Ternyata benar Pak Daud. Menurut Pak Daud nih, Pilkada Jakarta 2 besar siapa Pak Daud? Ini analisa. Kan ada tiga paslon nih Pilkada. Kira-kira 2 besar siapa Pak? 2 besarnya. Analisa Pak Daud. RK ya. Ridwan Kamil ya. Sama dengan siapa Pak? Ridwan Kamil dengan RK karena dukungan dari koalisi partai loh. ya 14 partai. Cukup besar ini partainya. Dan itu kan roda partai bergerak semua itu. Betul. Nah, yang satu Pak, kira-kira 2 pertarungan faktor paling besar nanti siapa Pak? Ridwan Kamil berhadapan calon dari partai PDIP. Oh, PA, Pramono Anung ya, dengan Rano Karno. Oke, kita berdoa biar kita punya analisa ini betul-betul terjadi Pak Daud ya. Ini hanya ngopi bareng analisa. Terjadi pertarungan antara Ridwan Kamil berhadapan dengan Pak Dharma Pramono Anung ya. Iya Pak Daud. Di situ mesin partai bergerak. Ya, kuat Ridwan Kamil. Kuat ya. Jadi ekonomi masyarakat akan naik Pak Daud. Ya, karena kan? Kuatnya karena roda partai bergerak. Ya, sama-sama partai yang cukup besar Pak Daud ya, yang bergerak ini kan bergulat. Oke, yang pertama silakan yang pertama. Justru perlu tahu. Iya Pak Daud. Kunci yang tidak ada perhitungan itu justru dari partai PKS. Oh, gimana Pak maksudnya Pak Daud? Pendukung PKS itu partai ada akar rumputnya. Betul. Nah, PDIP memang akar rumputnya kuat. Tapi PDIP. Untuk Jakarta, PKS itu akar rumputnya kuat. PKS ya akar rumputnya kuat. Jadi PKS ikut mana? Nah itu sangat penting Thomas. Betul Pak Daud. Walaupun suaranya dalam koalisi tidak besar, Meskipun tapi nggak menentukan besar, Pak Daud. akar rumput. Justru Menentukan kuncinya akar di rumput. PKS. Oke. Kuncinya di mana Thomas? Di PKS Pak Daud. Seperti Anies kan dukungan dari PKS. Ya. Tapi PKS PKB toh? Ya PKS dukung RK. Ya itu perlu dipertimbangkan. Oke teman. Siap. Yang pertama Priscila Pontianak silakan. Silakan pertanyaan 1. Priscila Santoso. Shalom Pak. Gimana? Saya mungkin diawali dengan pertanyaan kali ya. Ya. Mungkin buat orang pertanyaan saya ini tabu kayak udah biasa, tapi saya udah ngalamin. Pertanyaan apa? Pertanyaan itu tentang Tritunggal. Awalnya saya biasa aja Pak sama Tritunggal, tapi di tahun 2023 saya nonton salah satu vlog agama sebelah, tapi itu tentang traveling kayak ke Yerusalem. Karena saya suka nonton vlog-vlog yang traveling gitu kan. Nah, setelah situ dia kayak ada bahas tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi saya sebenarnya orangnya nggak mudah terpengaruh, tapi nggak tahu di hari itu kayak itu jadi beban pikiran saya. Jadi setiap hari saya mikir sampai saya nonton, saya bertanya sama teman-teman saya, sama
Kalau saya tahu orang ngomong apa terserah, tapi saya sudah ketemu Tuhan Yesus sendiri. Dia adalah firman yang jadi manusia, mati, bangkit, hidup kembali, dan naik ke surga. Nah, kenapa saya percaya? Karena saya melihat Yesus Kristus sendiri di depan mata saya. Jadi bukan kata orang, itu yang membedakan. Iya, Pak. Oke, Thomas? Oke, nanti saya akan bantu jawab ya, Priscilla Santoso ya. Oke, selanjutnya ya Pak Tulus. Salam Pastor Daud. Salam Pastor. Salam, Iya. silakan Pak. Satu, saya minta didoakan karena bahu saya sebelah kiri ini terkilir, jadi sudah 3 bulan, jalan 4 bulan ini saya terapi terus, tapi belum sembuh di rumah sakit. Terus yang kedua, saya punya anak satu-satunya putri namanya Debbie Christine, minta didoakan disegerakan jodohnya Pak, karena dia sibuk kerja anak. Oke, kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, ulurkan tanganmu Tuhan, sembuhkan dada sebelah kiri Tuhan, jantungnya semua normal. Amin. Dan nama Yesus dimuliakan, dan Yesus sudah sembuh. Berarti anaknya Tuhan dalam pekerjaan, sekolah dan kuliah yang terbaik, pekerjaan yang baik, dan masa depan yang baik. Dan nama Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Oke, teman. Amin. Terima kasih Pastor Daud. Terima kasih. Ya, yang ketiga Niasmin si Jabat. Silakan Ibu Niasmin. Iya. Salam Pastor. Salam. Minta doa Pastor. Ini menantuku sama cucuku ini sering menangis-nangis Pastor. Oke, ini ada kuasa gelap itu. Kita doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh jatuhan. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh-roh jatuhan. Amin. Amin. Doa sebulan darah Yesus. Lanjut dong. Oke, yang keempat Elisiaman Warwu. Nias, silakan. Salam Pak. Ya gimana? Salam Pak. Ya, Mau silakan tanya Pak. apa? Tanya Pak. Ini Pak udah menikah 3 tahun tapi belum memiliki anak. Kita doa ya. Iya Pak. Buka kandungan istrinya ini ya Tuhan. Nyatakan kuasamu. Darah Yesus hancurkan kutuk kemandulan. Dan kutuk roh jahat. Dan Yesus bebaskan. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Kuasa Yesus bekerja, berkati kandungannya, berkati suami istri, berkat nama Tuhan Elohim dinyatakan, dan nama Yesus dinyatakan. Amin. Amin. Lanjut. Amin. Oke, selanjutnya Nasio. Silakan Bu, tekan tombol unmute-nya, Nasio. Silakan Nasio. Mau tanya apa? Kita mau minta doa. Selamat malam. Ya, mau doa apa nih? Nasio, silakan. Natsio, saya Moses dan juga adik saya Yosafat mau minta didoain untuk hubungan pribadi kami dengan Tuhan, terutama dengan adik saya. Selama ini memang soal hubungan pribadi dengan Tuhan itu punya beda pendapat masing-masing gitu, supaya sekiranya Tuhan juga. Ya, kita doa ya Thomas. Oke. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, rubah adiknya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus untuk dipulihkan, untuk mengenal Yesus secara pribadi. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa bekerja, pulihkan hubungan kakak adik ini Tuhan, keluarga semua ini Tuhan, supaya kuasa. Mazmur 48. Sion, kota Allah. Nyanyian
Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia, seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Mazmur 49. Kebahagiaan yang sia-sia. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah. Mazmur. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Aku akan menyendengkan telingaku kepada amsal, akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku, mereka yang percaya akan harta bendanya, dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka? Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya, atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya, dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh, akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama, dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, dikembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya, semuanya itu tidak akan dibawanya serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian,
boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Mazmur 50. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau.